dari kelompok 2. Di sini kami akan presentasikan hasil persilangan anggrek kami, yaitu Dendrobium sp. Hibridisasi anggrek dilakukan dengan dua prosedur kerja, yaitu selfing dan crossing. Langkah pertama adalah melakukan selfing. Struktur reproduksi anggrek cukup unik dibandingkan bunga lainnya karena organ jantan atau serbuk sari dan organ betina atau putik menyatu dalam satu struktur yang disebut kolom. Langkah pertama pada selfing adalah mengambil serbuk sari yang berjumlah 2 butir yang terdapat di bagian kolom anggrek. Serbuk sari ini berbentuk bulat, berwarna kuning, dan dapat diambil menggunakan tusuk gigi steril. Langkah selanjutnya menempelkan serbuk sari tersebut ke kepala putik yang sama yang terletak di bagian bawah kolom. Langkah yang sama juga dilakukan pada bunga lain. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak bagian bunga. Proses kedua adalah crossing, yaitu yang pertama mengambil serbuk sari dari bunga tanaman Dendrobium dan menempelkan ke kepala putik tanaman Phalaenopsis dari kelompok lain. Hal yang sama juga dilakukan pada bunga yang lain pada tumbuhan Phalaenopsis. Setelah proses selfing dan crossing dilakukan, langkah selanjutnya adalah memberi label pada masing-masing bunga sebagai penanda jenis penyerbukan yang telah dilakukan. Tanaman anggrek kemudian dipindahkan ke dalam pot dan diganjal dengan arang agar tetap berdiri tegak. Pot tersebut lalu diletakkan di dalam greenhouse untuk menciptakan kondisi lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan anggrek. Setelah 1 minggu, dilakukan pengamatan terhadap hasil penyerbukan. Pada proses selfing tidak ditemukan tanda-tanda keberhasilan ditandai dengan bunga yang mengering. Di sisi lain, pada proses crossing dengan anggrek jenis Phalaenopsis, diperoleh penyerbukan yang berhasil ditandai dengan bunga yang mulai layu dan pangkal bunga atau kolom mulai membesar, menandakan bahwa kapsul biji mulai terbentuk. Kegagalan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor genetik, yang meliputi salah satunya inkompatibilitas genetik. Meskipun dalam spesies yang sama, beberapa kultivar Dendrobium mungkin memiliki sistem inkompatibilitas yang mencegah perbuahan. Selain itu, sterilitas bunga. Beberapa anggrek hibrida memiliki tingkat sterilitas tertentu yang menyebabkan polen atau ovula tidak fungsional. Selain itu, dapat juga karena depresi inbreeding untuk faktor genetiknya. Jadi pada selfing dapat terjadi penurunan vigor dan kesuburan karena peningkatan homozigositas gen-gen resesif yang merugikan. Selain itu, ada faktor fisiologis yang kedua, meliputi kematangan reproduktif berbeda. Nah, ini juga bisa menjadi pengaruh yang kuat. Mengapa persilangan kami mengalami kegagalan? Stigma dan polen matang pada waktu yang berbeda atau dikenal dengan dikogami. Selain itu, struktur bunga. Bentuk kolom atau kolom pada Dendrobium bisa mencegah kontak antara polen dan stigma pada selfing. Selain itu juga kondisi kesehatan tanaman, di mana tanaman yang kurang sehat atau stres mungkin tidak mampu menyelesaikan proses reproduksi. Faktor yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Suhu dan kelembapan juga mempengaruhi, di mana kondisi yang tidak optimal dapat menghambat perkecambahan polen atau pertumbuhan tub pada polen atau tabung polen. Selain itu, intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi proses fertilisasi. Selain itu, musim. Beberapa anggrek memiliki periode berbunga atau reseptivitas yang spesifik. Dan faktor kegagalan terakhir mungkin adalah teknis selama penyerbukan. Waktu penyerbukan juga harus diperhatikan, di mana stigma harus reseptif saat penyerbukan dilakukan. Selain itu, teknik penyerbukannya itu sendiri, di mana mungkin saja terjadi kerusakan pada struktur bunga saat penyerbukan manual, atau juga bisa terjadi kontaminasi, di mana terdapat infeksi patogen pada stigma atau polen yang dapat mengganggu pembuahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.